Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Slamet Wibowo. Pada hari ini saya ingin menjelaskan tentang pembelajaran dan asesmen pada kurikulum merdeka. Nah, pembelajaran dan asesmen pada kurikulum merdeka itu yang pertama, bahwa dasar dari uh, kompetensi yang hendak dicapai itu dinyatakan dalam capaian pembelajaran. Kalau dulu KD, ya namanya KD, sekarang dalam bentuk capaian pembelajaran yang mempunyai karakteristik mungkin berbeda dengan KD. Nah, capaian pembelajaran atau CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Nah, jadi satu CP itu dinyatakan per fase, mulai dari fase fondasi pada PAUD sampai fase akhir, yaitu fase F pada kelas 12. Untuk pendidikan dasar dan menengah, CP disusun untuk setiap pelajaran. Jadi CP itu ada di setiap pelajaran dan berbeda-beda tentunya. Capaian pembelajaran atau CP merupakan suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah melaksanakan suatu periode belajar atau fase. Prinsip capaian pembelajaran itu terukur, spesifik, serta fleksibel. Jadi prinsip dasar CP itu tidak seperti KD yang sangat sentralitis dan sangat sulit untuk dikembangkan. Oleh karena itu lebih bersifat fleksibel pada CP ini. Nah, untuk contoh nanti Bapak Ibu bisa klik link ini untuk melihat capaian pembelajaran untuk SMA. Nah, CP pada suatu mata pelajaran mempunyai elemen yang dapat sama atau berbeda dengan mata pelajaran lain. Jadi ada mata pelajaran yang struktur CP elemennya sama, tapi ada pelajaran yang elemennya sangat berbeda. Nah, ini ambil contoh misalnya untuk CP, elemen CP pada pelajaran IPA itu hanya ada dua, pemahaman konsep dan keterampilan proses. Nah, pada pelajaran matematika itu ada bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, analisis data, peluang, dan kalkulus. Nah, jadi ini di sini terlihat bahwa elemen pada MIPA, pelajaran MIPA itu pemahaman konsep itu bersifat pengetahuan dan keterampilan proses bersifat keterampilan. Pada CP matematika itu tidak ada lagi keterampilan, semuanya bersifat pengetahuan. Kemudian contoh CP pada pelajaran seni budaya, yaitu mengalami, mencipta, merefleksikan, berpikir dan bekerja artistik, dan berdampak. Nah, ini hampir semuanya adalah praktek. Nah, jadi pembelajaran untuk kurikulum merdeka, maka kita tidak repot lagi, semua dipaksakan ada prakteknya. Jadi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran itu. Nah, kemudian contoh ini CP. Nah, di CP nanti Bapak Ibu akan terima berapa dilihat CP pada fase sebelumnya. Misalnya ini matematika, ada elemen bilangan. Fase D itu di SMP itu seperti apa. Jadi Bapak Ibu bisa perkirakan ya, sambungannya dengan yang E dan F. Itu tentunya E dan F punya tingkat isi yang lebih makin ke atas, tentunya menjadi makin detail dan makin sulit. Kemudian contoh pada pelajaran ekonomi. Jadi ada pemahaman konsep dan ada keterampilan proses. Nah, sama dengan IPA tadi. Ini ada fase E, ada hasilnya jelas. Contoh yang E. Pada akhir fase ini, peserta mampu memahami kelangkaan
sebagai inti dari masalah ilmu ekonomi. Peserta didik memahami skala prioritas sebagai acuan dalam menentukan berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, jadi jelas dari kalimat yang ini CP itu tidak seperti KD, ya, jadi lebih luas, lebih fleksibel. Nah, yang keterampilan proses. Pada fase ini, peserta didik mampu melakukan kegiatan penelitian dengan menggunakan teknik atau metode yang sesuai untuk mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menarik kesimpulan, mengkomunikasi fenomena ekonomi yang berdasarkan konsep-konsep ekonomi. Jadi cukup jelas ya perbedaannya antara CP dengan KD. Nah, prinsip pembelajaran. Nah, pada kurikulum Merdeka, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan peserta didik. Oleh karena itu betul-betul CP itu memang betul-betul disesuaikan dengan tahapan-tahapan peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Jadi kita berharap dengan kurikulum Merdeka maka kita menggunakan pembelajaran yang bermakna atau kontekstual dan bersifat menyenangkan. Kemudian yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilakukan untuk membangun kapasitas menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Ini untuk menghadapi tantangan zaman ya. Jadi siswa harus mampu belajar sepanjang hayat. Proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta secara holistik. Jadi salah satunya adalah adanya proyek pembuatan profil Pancasila yang mengakumulasi semua kompetensi yang dimiliki dari hasil belajar siswa. Kemudian pembelajaran yang relevan itu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks lingkungan, budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Ya, jadi Bapak Ibu, prinsip pembelajarannya itu harus relevan dengan konteks dan lingkungannya. Jadi kita benar-benar menyesuaikan diri dengan kondisi masing-masing sekolah dan kondisi masing-masing anak. Pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Tadi jelas bahwa anak-anak harus kita siapkan menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat. Nah, prinsip asesmen. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Jadi asesmen itu adalah bukan alat pengadilan untuk mengadili anak pintar, bodoh atau sedang, tapi menjadi bagian yang terpadu. Nah, untuk memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik. Ya, jadi Bapak Ibu, hasil asesmen ini benar-benar bisa dimanfaatkan sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua yang dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Jadi Bapak Ibu, hasil pembelajaran ini Bapak Ibu evaluasi betul, menjadikan umpan balik untuk pembelajaran selanjutnya. Kemudian asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya. Jadi asesmen yang baik harus memenuhi standar validitas dan dapat dipercaya. Kalau misalnya itu tidak terjadi, maka alat ukurnya menjadi bias. Yang kita ukur tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk menentukan mutu pembelajaran. Sehingga kita sebagai pendidik itu wajib mencermati hasil refleksi dari asesmen yang sudah kita lakukan. Kemudian perencanaan pembelajaran dan asesmen. Asesmen di awal pembelajaran dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik. Hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahapan capaian peserta didik.
Jadi diharapkan ada asesmen awal pembelajaran atau asesmen diagnostik yang utamanya adalah mengidentifikasi kebutuhan dan kesiapan peserta didik. Nah, satuan pendidikan dan pendidik memiliki keluasan untuk menentukan kegiatan pembelajaran dan perangkat agar ajar sesuai dengan tujuan pembelajaran, konteks satuan pendidikan, dan karakteristik peserta didik. Jadi Bapak Ibu, kita harus menyiapkan perangkat dan kegiatan pembelajaran yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian yang ketiga, satuan pendidikan dan pendidik memiliki keluasan untuk menentukan jenis, teknik, bentuk instrumen, dan waktu pelaksanaan instrumen berdasarkan karakteristik tujuan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu diberi kemerdekaan penuh untuk melakukan kapan asesmen dilakukan, dalam bentuk apa, ya. Jadi tidak ada kesepenyeragaman lagi. Misalnya harus ada mid semester, harus ada akhir tahun atau akhir semester dan sebagainya. Sesuaikanlah dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Pendidik dapat menggunakan modul ajar yang disediakan pemerintah dan atau membuat modul sendiri dengan komponen sekurang-kurangnya terdiri dari tujuan, langkah, dan asesmen. Jadi pada prinsipnya di dalam peraturan 262 maka yang diwajibkan modul atau perencanaan pembelajaran itu sekurang-kurangnya ada 3 seperti RPP yang lama. Kemudian Bapak Ibu boleh menggunakan yang disediakan pemerintah, tapi akan sangat baik jika minimal dimodifikasi karena disesuaikan dengan kondisi masing-masing siswa-siswi Bapak Ibu. Nah, jenis asesmen. Jadi asesmen itu ada beberapa jenis. Yang pertama asesmen pembelajaran atau asesmen awal pembelajaran atau asesmen diagnostik, digunakan untuk menilai kesiapan peserta didik untuk belajar materi yang baru. Jadi idealnya setiap Bapak Ibu akan melakukan pembelajaran baru, maka Bapak Ibu lebih baik kalau melakukan asesmen awal pembelajaran. Nah, kemudian asesmen formatif. Seperti biasa kita ketahui digunakan untuk mengetahui efektivitas proses pembelajaran. Jadi asesmen formatif itu dilakukan di dalam kegiatan pembelajaran dan digunakan untuk mengetahui apakah pembelajaran yang kita lakukan sudah mencapai tujuan atau belum. Kemudian asesmen sumatif digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, jadi sumatif bisa akhir setiap bab, bisa gabungan beberapa bab dan sebagainya. Nah, kemudian pengolahan hasil asesmen. Satuan pendidikan dan pendidik memiliki keluasan untuk menentukan strategi pengolahan hasil asesmen sesuai dengan kebutuhan. Jadi benar-benar kurikulum merdeka itu memberikan keluasan baik oleh sekolah atau satuan pendidikan maupun pendidik sendiri untuk strategi pengolahan asesmennya seperti apa. Silakan Bapak Ibu analisis bagaimana yang terbaik. Satuan pendidikan dan pendidik menentukan kriteria capaian tujuan pembelajaran. Jadi satuan pendidik atau juga Bapak Ibu guru itu harus menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Hanya nilai sumatif yang digunakan untuk laporan nilai akhir semester. Jadi Bapak Ibu yang melakukan tes asesmen formatif maka tidak dijadikan menjadi sumber data untuk laporan akhir setiap semester. Nilai akhir semester dinyatakan dalam satu nilai tunggal yang mencakup nilai pengetahuan dan keterampilan. Nah, keterangan setiap tujuan pembelajaran dinyatakan dalam bentuk deskripsi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya 6 tujuan pembelajaran, dari 6 itu skor nilainya berapa, misalnya itu 85, itu mana yang sudah tercapai tujuan pembelajarannya dan mana yang belum. Ketercapaian setiap tujuan pembelajaran dapat dinyatakan dalam bentuk deskripsi. Jadi nanti deskripsi sebelah kanannya adalah menyangkut tentang capaian dari tujuan pembelajaran.
Nah, pelaporan dan kemajuan belajar. Satuan pendidik menyiapkan laporan hasil belajar atau rapor peserta didik. Nah, jadi sekolah yang menyiapkan. Yang kedua, rapor peserta didik meliputi komponen ada identitas, nama satuan, kelas, semester, mata pelajaran, ada nilai, ada deskripsi, ada catatan guru, ada prestasi presensi, dan ada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, pelaporan hasil belajar disampaikan sekurang-kurangnya pada setiap akhir semester. Jadi Bapak Ibu, setiap akhir semester wajib sekolah menyampaikan laporan. Kemudian satuan pendidikan menyampaikan laporan peserta didik secara berkala melalui e-rapot atau didapodik. Nah, jadi Bapak Ibu sekolah itu diminta untuk mengisi secara berkala e-rapotnya di dalam didapodik. Kenaikan kelas pada SD SMP atau bentuk lain, satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas dengan mempertimbangkan, sekali lagi, jadi sekolah mempunyai keleluasaan. Terserah silakan sekolah yang menentukan syarat kenaikan kelas. Dengan pertimbangan apa? Yang pertama, hasil kemajuan belajarnya. Jadi hasil belajar itu bagaimana, apakah Bapak Ibu tentukan syaratnya atau tidak. Kemudian yang kedua, laporan capaian proyek profil Pancasila. Dan dalam 1 tahun itu akan ada laporan proyek profil Pancasila, portofolio peserta didik, prestasi akademik dan non akademik, boleh juga dijadikan pertimbangan. Kemudian ada ekstrakurikuler juga boleh dijadikan pertimbangan, boleh iya boleh tidak. Pada penghargaan peserta didik, prestasi-prestasinya boleh menjadi bahan pertimbangan. Kemudian juga ada tingkat kehadiran. Silakan sekolah menentukan kriteria kenaikan kelas. Sekarang perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran itu berisi analisis CP, kira-kira menjadi penggantinya KI dan KD. Kemudian menyusun ATP, kira-kira penggantinya penyusunan silabus. Kemudian yang ketiga, penyusunan modul ajar atau RPP. Nah, kemudian yang keempat, penyusunan asesmen. Jadi Bapak Ibu mempunyai 4 dokumen ini. Nah, alur penyusunan perencanaan pembelajaran. Yang pertama, Bapak Ibu harus menganalisis capaian pembelajaran, menganalisis konten atau materi pada fase, menganalisis kompetensi setiap konten atau materi pada setiap elemen. Kemudian menentukan tujuan pembelajaran. Setiap materi Bapak Ibu tentukan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran minimal memuat komponen kompetensi dan materi. Jadi seperti tujuan pembelajaran seperti biasa. Jadi minimal ada kompetensinya apa yang dicapai dan materinya apa. Kemudian setelah ditentukan tujuan pembelajaran, maka dibuatlah alur tujuan pembelajaran. Lalu tujuan pembelajaran adalah rangkaian urutan tujuan pelajaran dalam satu fase atau pengalokasian waktu. Jadi setelah Bapak Ibu membuat tujuan pembelajaran, maka alur tujuan pembelajarannya diurutkan. Tujuan itu diurutkan, kemudian diberi alokasi waktu sehingga mudah di dalam penyusunan perangkat ajar yang lain. Nah, setelah itu baru membuat perencanaan pembelajaran. Nah, perencanaan ini dapat berupa modul ataupun RPP. Nah, perangkat pembelajaran.
Pembelajaran pada kurikulum merdeka berfokus pada pengembangan karakter, kebutuhan, dan potensi siswa, namun tetap mengacu pada capaian pembelajaran sesuai fasenya. Pembelajaran yang paling tepat pada kurikulum merdeka adalah pembelajaran berdiferensiasi. Asesmen ada dua, yaitu asesmen diagnostik non kognitif, itu biasanya diagung di awal tahun oleh BP umumnya. Asesmen diagnostik kognitif, sebaiknya diberikan sebelum materi baru diajarkan. Nah, perangkat pembelajaran sebaiknya disusun dengan mempertimbangkan hasil asesmen diagnostik, yaitu asesmen diagnostik non kognitif yang pada awal tahun dan asesmen diagnostik kognitif sebelum materi pelajaran. Nah, asesmen diagnostik non kognitif akan mendapatkan data karakter, bakat, minat, kebiasaan, dan gaya belajar. Dengan asesmen diagnostik kognitif, kita akan mendapat data kemampuan awal yang dimiliki oleh siswa. Nah, biasanya itu ada pengetahuan terkait, ada pengetahuan prasyarat, dan ada pengetahuan dasar dari materi yang diajarkan. Jadi boleh tiga-tiganya yang diberikan asesmen, boleh juga satu atau dua sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anak. Asesmen diagnostik kognitif bisa dilakukan dengan wawancara, tanya jawab, ataupun dengan pertanyaan-pertanyaan. Tapi karena di SMA itu pengetahuannya sudah sangat banyak, maka akan sangat ideal jika asesmen diagnostik kognitif itu dilakukan menggunakan metode survei supaya lebih cepat dan mudah dianalisis. Tapi tentunya tidak harus. Nah, setiap guru menyusun rencana pembelajaran sesuai dengan kondisi, karakter, dan kemampuan siswa. Sehingga idealnya perencanaan pembelajaran suatu sekolah tidak dapat digunakan oleh sekolah lain tanpa penyesuaian. Idealnya seperti itu. Nah, kemudian sistematika modul ajar. Nah, untuk modul ajar yang lengkap itu ada informasi umum, ada identitas, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana prasarana, target terdidik, model pembelajaran. Ada community, itu tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran dari mulai pendahuluan, inti dan penutup, refleksi peserta didik dan pendidik, kemudian asesmen. Kemudian ada lampiran, ada lembar kerja peserta didik, ada pengayaan dan remedial, ada bahan bacaan, ada glosarium, ada daftar pustaka. Tentunya kalau Bapak Ibu mampu membuat modul persiapan pembelajaran selengkap ini, tentunya sangat baik. Nah, Bapak Ibu juga diperbolehkan menyusun RPP. Nah, RPP ada tujuan pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran dan asesmen, itu minimal. Tapi saya sarankan Bapak Ibu menambahkan media belajarnya, atau paling setidak-tidaknya ada lembar kerja peserta didik, sehingga Bapak Ibu jika sudah menyiapkan lembar kerja peserta didik, maka tidak akan melakukan pembelajaran ceramah yang terus-menerus, karena kita sudah merancang apa yang akan dilakukan oleh peserta didik.